Arkan Kakak penyerang Persis Solo yang merupakan alumni Liga Top Skor kemungkinan bakal memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia. Pemain bernama lengkap Arkan Kakak Putra Purwanto itu sempat menjadi striker andalan timnas U16 saat Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Arkan Kakak mengaku tak masalah dengan persiapan mepet timnas U17 Indonesia. Meskipun begitu, dia tetap optimis bisa bersaing di gelaran akbar tersebut. Alhamdulillah, semoga saya juga optimis karena nanti tim akan dipegang Coach Bima Sakti. Kami juga akan membangun chemistry terlebih dahulu dan mungkin itu tidak sulit karena semua pemain sudah mengerti. Saya optimis bisa bersaing, kata Arkan Kakak. Alumni Liga Top Skor yang pernah bermain untuk Ricky Nelson Academy itu nyaris menjadi pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dari 4 penampilan bersama timnas U17, Arkan mampu menyelesaikan 7 gol atau hanya selisih 1 gol dari Nestori Irankunda dari Australia dan Wang Yudong dari Cina yang menciptakan 8 gol. Kini striker 15 tahun itu masuk dalam skuad utama Persis Solo untuk tampil di Liga 1 2022-2023. Dia mengaku banyak mendapatkan suntikan motivasi serta ilmu baru dari para penyerang senior di Persis Solo. Hal itu yang nantinya akan dijadikan modal Arkan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Sadil Ramdhani tengah menjadi sorotan. Pemain timnas Indonesia itu memberi tanggapan yang emosional dan cenderung kasar setelah dikritik oleh netizen. Ia kemudian menyadari kesalahannya, menutup akses ke postingan itu dan menurunkan unggahan baru yang bernada lebih dewasa dan juga bijaksana. Namun kritik netizen tetap mengalir dalam unggahan barunya tersebut. Sadil Ramdhani menjadi bintang untuk klubnya Sabah FC saat tampil di Liga Super Malaysia awal pekan ini. Ia membantu timnya menang 3-0 atas Kelantan United di Stadion Sultan Muhammad pada Senin malam 26 Juni 2023. Sadil berperan dalam 3 gol Sabah FC itu. Ia mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Dengan toren tersebut, Sadil sudah bermain 10 kali bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia musim ini. Ia mencetak 5 gol dan menyumbangkan 4 assist. Performa di klub itu mengundang sejumlah pujian, tapi tidak sedikit pula netizen yang menjadikannya sebagai amunisi untuk mengkritik penampilan Sadil di saat membela timnas Indonesia. Beberapa warganet menyebut Sadil kurang berkontribusi, cenderung melempem, dan terlalu suka mengocek. Kritikan netizen itu tak lepas dari penampilan Sadil Ramdhani saat memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Pada saat itu melawan timnas Palestina dan juga timnas Argentina. Ia kala itu hanya tampil selama 19 menit. Sadil Ramdhani kemudian menanggapi kritikan itu melalui unggahan di Instagram Story. Ia menumpahkan perasaannya dalam rangkaian kalimat yang cukup panjang. Ia kemudian menyoroti kritik netizen yang hanya menyebut minim menit bermain melempem, main asal-asalan, dan terlalu banyak mengocek bola. Baginya itu merupakan kritik yang tidak membangun dan membuat pemain semakin gelisah. Ia meminta pengkritik mengubah pola pikir dan memahami posisi pemain seperti dirinya. Sadil mengaku membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan diri dan agar bisa klop dengan tim, pelatih, dan juga manajemen. Sadil melanjutkan mencurahkan kekesalannya dengan sesekali melontarkan kata-kata makian untuk pengkritiknya yang disebutnya hanya membuat mental pemain selalu jatuh. Ia bahkan mengajak para pengkritiknya itu untuk bertemu langsung. Setelah Instagram Story tersebut menjadi viral, Sadil Ramdhani kemudian menutup akses di sana. Semua Instagram Story miliknya tak bisa dibuka. Sadil kemudian membuat postingan biasa di akun Instagramnya. "Terima kasih kritikan yang luar biasa untuk saya," tulis dia. "Saya yakin berarti supporter Garuda sayang dengan saya, dan kedepannya saya akan bekerja keras di klub dan juga memberikan performa terbaik agar saya bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Indonesia di masa datang. Minta doanya dan terima kasih semua." Tapi postingan yang bernada lebih sejuk ini tetap diserbu oleh netizen dengan komentar-komentar yang negatif. Tim nasional Indonesia direncanakan akan menghadapi tim tangguh lainnya setelah menguji kemampuan melawan Argentina di FIFA Matchday periode Juni. Pelatih Bali United Stefano Cugura merekomendasikan agar skuad Garuda berhadapan dengan Brazil pada agenda FIFA Matchday selanjutnya.
PSSI telah berencana untuk menghadirkan tim-tim kuat sebagai lawan timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday dengan tujuan meningkatkan mental dan juga kualitas permainan skuad Garuda. Belakangan ini beredar rumor bahwa Portugal akan menjadi lawan yang mungkin saja. Tidak hanya itu, ada juga negara-negara kuat lainnya seperti Brazil dan Maroko. Meskipun begitu, semua ini masih dalam tahap pembahasan. Namun PSSI telah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menjadikan mereka sebagai lawan timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday selanjutnya. Stefano Cugura sendiri merekomendasikan Brazil sebagai lawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday. Ia berharap Brazil bisa datang ke Indonesia mengingat itulah tempat kelahirannya. Tentunya kita sangat berharap timnas Indonesia bisa menghadapi negara-negara kuat setelah bertanding melawan Argentina. Ya meskipun kalah 0-2 dari Argentina, setidaknya para pemain kita dapat mengambil banyak pelajaran dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia sedang meramu sekuat untuk tampil di FIFA Matchday bulan September 2023. Setidaknya ada 4 gelandang keturunan Indonesia nih yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat asuhan Sintayong. Pada FIFA Matchday Juni 2023, pelatih Sintayong mempercayakan posisi gelandang kepada Ivar Jenner, McLeod dan juga Marcelino Ferdinand. Termaksud ketika Merah Putih menantang juara Piala Dunia Argentina pada 19 Juni 2023. Namun ada juga gelandang keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri yang berpotensi dipanggil Sintayong untuk tampil di FIFA Matchday bulan September 2023 mendatang. Navarone Voor merupakan gelandang kelahiran 4 Februari 1992 yang saat ini bermain untuk SC Hamburg. Pemain yang merupakan lulusan Akademi Nijmegen adalah salah satu gelandang berpengalaman yang sudah memperkuat beberapa klub Belanda. Dengan pengalaman yang panjang dan usianya yang sudah sangat senior, Navarone bisa memberikan dampak besar untuk timnas Indonesia. Pemain keturunan Toraja ini bisa dinaturalisasi karena belum pernah memperkuat timnas Belanda senior. Michael van Rooyen yang saat ini bermain untuk Venlo menjadi gelandang berikutnya yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Michael van Rooyen bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah dan juga sayap kanan. Musim lalu ia bermain sebanyak 25 kali dengan mencatatkan 2 gol dan 2 assist untuk klubnya di kasta kedua Liga Belanda. Ia juga dikenal sebagai pemain yang mau bekerja keras dan bisa mengendalikan lini tengah. Michael van Rooyen memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Selanjutnya ada Tom Haye, merupakan gelandang lain yang saat ini berkarir di Liga Belanda juga. Pemain keturunan Indonesia itu saat ini bermain untuk Heerenveen pada musim 2022-2023. Ia sudah bermain sebanyak 26 kali untuk klubnya dengan catatan 1 gol dan 3 assist. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Sulawesi dan Jawa. Selain itu, ternyata Tom Haye merupakan satu tim dengan Sandy Walsh saat membawa timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 di tahun 2012.